Dari mana Anda mengatakan itu serem, itu mengerikan? Perasaan adanya biasa aja, perasaannya bagus. Ya, kita tidak berbicara tentang lizatihi. Kita nggak berbicara tentang sosok tampaknya, enggak. Kita tidak berbicara tentang lizatihi. Kita nggak berbicara tentang sosok tampaknya, enggak. Tapi yang kita bicarakan itu adalah lihaqiqatihi, pada hakikatnya. Jadi adzan sebuah masjid yang diadzani oleh kakek-kakek, di situ tidak ada suara anak-anak, tidak ada suara anak-anak muda. Yang kita khawatirkan kalau si kakek meninggal dunia, tidak ada lagi yang adzan di situ. Itu yang mengerikan, itu yang serem gitu loh. Jadi generasi selanjutnya nggak ada. Itu yang membuat kita miris. Kita bisa melihat di negeri kita itu masjid-masjid besar-besar semua, bagus-bagus semua. Bahkan saya sendiri selalu mengkritisi ada beberapa masjid-masjid yang sebetulnya masjid itu masih bagus, tetapi pengurus masjidnya nekat untuk merenovasi masjid itu supaya menjadi lebih bagus lagi. Karena nggak ada dana, kemudian mereka pakai jaring, minta di jalan-jalan. Itu sebetulnya saya selalu mengkritisi. Untuk apa sih kita membangun sebuah masjid seperti istana, tetapi kita tidak mengisinya dengan manusia? Ya, kita hanya mengisinya dengan karpet kosong, dengan kaligrafi, dengan mimbar yang mewah, dengan keramik yang mewah, dengan plafon yang mewah. Hanya diisi dengan itu, diisi dengan AC, tapi nggak diisi dengan manusianya. Generasi-generasi selanjutnya tidak pernah mengisi masjid, nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah nggak pernah peduli dengan isi masjid dan sebagainya. Untuk apa kita membangun hal-hal seperti itu? Bahkan terkadang mereka harus memakai jaring, meminta-minta di jalan seperti itu. Ya, sebetulnya itu sendiri menjatuhkan izzah Islam, menjatuhkan harga diri Islam. Seolah-olah umat Islam tuh pelit-pelit gitu, sampai bangun masjid pun harus minta-minta di tengah jalan. Itu sebetulnya adalah hal yang membuat kita miris. Betapa orang-orang hanya berfokus kepada bangunan masjid, kepada kemegahan-kemegahan masjid, tetapi mereka tidak pernah berpikir bagaimana isi dari masjid itu sendiri. Seolah-olah setelah selesai bangun masjid, ya udah biarkan aja masjid itu, mau diisi apa enggak terserah, yang penting masjidnya bagus. Bukan seperti itu. Jadi saya pernah mengibaratkan orang bangun masjid itu seperti orang membuat banduso. Tahu banduso? Keranda. Semua orang tuh kalau disuruh untuk iuran membuat banduso, membuat keranda, semua mau ditanya iuran berapa, bikin keranda besi harganya 2 juta, iuran, semua orang mau. Tetapi ketika ditanya, kamu mau naik yang pertama nggak? Kamu mau yang naik pertama nggak? Kamu mau naik yang pertama nggak? Nggak ada yang mau kan? Nggak ada yang mau. Sama seperti bikin masjid begitu. Bikin masjid, ayo semuanya, dana yang berapa? Oh, kita bisa usahakan dana itu, kita bisa cari, kita bisa pakai jaring dan sebagainya. Pokoknya bisa diusahakan. Giliran ditanya, kamu yang jadi imam, kamu yang, nggak ada yang mau. Kamu yang masuk pertama masjidnya, nggak ada yang mau. Seperti itulah, sama. Makanya kita miris melihat hal seperti itu. Coba kita dengar
Satu adzan lagi dari seorang kakek. Ini adzannya cukup luar biasa. Ini akan jadi legenda. Saya akan menjadikan si kakek ini sebagai satu legenda. Legenda salah satu adzan di Indonesia yang sangat melegenda. Ya bukan suaranya yang kita kritiki, enggak. Ya kita wajar seorang kakek disuruh adzan seperti itu. Tapi bagaimana dengan kaum mudanya? Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan biasanya tuh orang-orang tua seperti itu tuh nggak mau diganti, anak-anak mudanya mau pengen gantiin tapi mereka malah marah, mereka nggak mau. Ya sebagian masjid seperti itu, hanya satu atau dua, nggak semuanya. Tetapi kebanyakan adalah justru butuh orang-orang yang harus menggantikan mereka. Sosok manusia-manusia tua itu mereka juga kadang paham. Ya ingat, mereka itu juga paham bahwa ketika mereka itu yang selalu mengisi masjid, kemudian mereka tidak memikirkan generasi selanjutnya, ya nanti ketika mereka sudah game over, siapa yang akan menggantikan mereka gitu. Jadi mereka juga berpikir seperti itu. Enggak semua yang seperti itu, ada memang yang beberapa egois, saya juga tahu gitu kan. Bahkan kakek-kakek yang sudah nggak layak imam masuk maju jadi imam, nggak mau diganti pun banyak, nggak cuma 1, 2, 3 banyak. Tapi bukan berarti kemudian dengan alasan itu kaum muda mundur, itu juga salah. Kalau kita sudah tahu orang tuanya seperti itu, seharusnya kita sebagai kaum muda bergerak sebagai membackup. Kalau tiba-tiba kemudian orang tua itu game over secara tiba-tiba, ya kita sebagai kaum muda bisa membackupnya, kita bisa menggantikannya gitu. Siap nggak siap, kita harus menggantikannya. Nggak usah nunggu siapa yang tua, siapa yang dituakan, nggak perlu. Kalau seperti itu caranya, maka masjid nggak ada isinya. Sampai kapanpun nggak akan ada isinya. Dan anak-anak muda juga nggak akan pernah merasa bertanggung jawab terhadap isi masjid. Itu aja. Masjid itu milik umat. Jadi masjid itu milik umat, dan terutama masjid itu dibangun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk siapa yang memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah melihat umur orang yang mau memakmurkan masjid. Yang penting dia beriman, yang penting dia percaya dengan hari akhir, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hari akhir, maka dia layak memakmurkan masjid, nggak peduli umurnya seberapa. Maka kita kaum muda selayaknya untuk sadar diri dengan hal itu. Ya kitalah yang harus menggantikan yang tua-tua itu. Kasihan mereka, adanya aja udah sakit-sakitan kayak gitu kan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, menyadarkan kita semua bahwa tanggung jawab kita adalah syababul yaumi rijalul qodi. Jadi anak-anak muda hari ini akan menjadi penerus di esok hari. Itu yang harus kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah.